Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita semua, Alkisah. Kali ini kita akan mengupas misteri yang tidak membuat otak kita mutar tujuh keliling, tapi akan membuat kita sedikit merinding sekaligus penasaran. Siap-siap teman-teman untuk diving ke masa lalu. Kita time travel ke masa lalu dengan membahas kisah misteri dengan judul Keris Kutukan Ken Arok, misteri senjata legendaris yang menghilang. Jadi gini, dulu tuh ada senjata yang dikatakan legendaris sekarang itu ya, yang katanya punya kekuatan gaib atau kekuatan kutukan yang sampai 7 turunan gitu kan ya kan. Banyak orang supranatural ini, bukan supra hodabit atau apa enggak ya, itu supranatural ini ya. Dan keris ini itu dibuat oleh empu yang bernama Empu Gandring. Dan ya seperti kita tahu di banyak kisah dan cerita-cerita dari keris ini memiliki kisah yang sangat kelam ya, dengan rentetan pembunuhan satu keluarga turun temurun. Itu jadi sebuah kisah yang amat sangat sulit untuk dilupakan ya, karena dari kisah yang kita dengar dari orang-orang tua zaman dulu itu memang keris ini kalau bahasa sekarang itu kayak terkena kutukan 7 turunan gitu nah ya gitu. Jadi si Ken Arok nanti dibunuh anaknya, terus anaknya Ken Arok dibunuh anaknya, cucunya Ken Arok, cucu Ken Arok nanti membunuh bapaknya, terus cucunya bapaknya ngebunuh bapaknya, terus cucunya bapaknya gitu terus sampai 7 turunan yang diceritakan oleh orang-orang zaman dahulu ya. Oke, kita balik lagi ke cerita utamanya ya. Konon Ken Arok sang raja Singasari yang cukup badas ya ceritanya ya, itu nge-order keris ke Empu Gandring. Tapi waktu itu dengan jadwal yang padat, Ken Arok nggak sabar tuh ingin segera mencoba keris itu ya kan, diceritakan gitu ya. Nah, karena nggak sabar ini, dia langsung mencoba keris itu, di mana empunya bilang ini belum sempurna, ini harus nunggu beberapa hari lagi untuk jadi keris yang dikatakan sempurna, kata si pembuat itu Empu Gandring. Ken Arok nggak perlu babi-babi, langsung ambil keris, cabut, hantam ke empunya ya kan, diceritanya kan gitu ya. Nah, setelah dihantamnya keris itu ke nggak tahu perut atau dada atau mana nggak tahu, pokoknya dihantam ke badannya si empu ini, di sela-sela nafas yang kian tersengal-sengal gitu kan ya, si empu ini mengucapkan sumpah serapahnya kepada Ken Arok. Salah satu sumpah yang memang masih terngiang-ngiang sampai sekarang adalah sumpah terkait keris yang nantinya akan dijuluki sebagai keris legendaris, yaitu keris Empu Gandring atau keris kutukan ini ya. Empu Gandring mengutuk siapapun yang memegang keris ini, bakal saling ngebunuh hingga 7 turunannya. Jadi kalau teman-teman sekarang megang keris, seandainya megang keris itu, nah teman-teman rawat keris itu, lah nanti anak teman-teman itu akan ngebunuh teman-teman pakai keris itu juga. Itu salah satu sumpah yang dipercaya sampai sekarang ya, yang sangat terkenal juga sumpahnya itu. Oh ya, untuk fun fact-nya pembuatan keris ini butuh waktu 5 bulan. Cukup lama ya untuk sebuah keris, tapi ya enggak juga sih, terbilang cepet ya kalau kondisi teknologi pembuatan keris zaman dulu tuh sangat cepat. 5 bulan itu ya, karena ya manual kan ya. Ken Arok pakai keris ini untuk buat bunuh raja waktu itu ya, raja Singasari waktu itu, yaitu Tunggul Ametung, dan jadi raja. Tapi karena ya begitulah guys, karena sumpah tadi lah ya, keris ini akhirnya jadi bumerang untuk Ken Arok itu sendiri, yaitu anak tirinya Ken Arok, yaitu Anusapati, melaksanakan sumpah
dari Empu Gandring atau terkena sumpah dari Empu Gandring yang mengakibatkan Anusapati ini membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring itu. Dan gak berhenti di Anusapati ya, Anusapati lalu dibunuh oleh Tohjaya yang waktu itu juga saudaranya ya. Tohjaya ini anak kandungnya Ken Arok, yang Anusapati ini adalah anak tiri dari Ken Arok. Lalu Anusapati tahu bahwa ayahnya dibunuh dengan sadis oleh Ken Arok. Akhirnya si Anusapati membalaskan dendam kepada Ken Arok dengan membunuh Ken Arok dengan keris yang dibuat ngebunuh ayahnya dulu. Lalu gak sampai situ juga, Tohjaya yang pada silsilahnya adalah anak kandung dari Ken Arok membalaskan dendam ayahnya yang dibunuh oleh Tohjaya dengan keris itu, lalu membunuh kembali Tohjaya dengan keris yang dipakai Tohjaya ngebunuh Ken Arok. Cukup ruwet ya, saling bunuh-bunuhnya. Ini mungkin kayak jadi drama keluarga pertama kali di Nusantara ya. Karena saling bunuh ya kan. Lalu keganasan keris ini atau keganasan sumpah dari Empu Gandring ini yang membuat keris ini ternyata berhenti atau tiba-tiba keris ini menghilang itu setelah eranya Ranggawuni ya kan. Eranya Ranggawuni itu kayaknya setelah jadi Anusapati setelah membunuh Tohjaya, terus kerajaan Singasari jatuh ke tangannya Anusapati. Akhirnya Anusapati menjadi raja dan memimpin Singasari. Lalu Anusapati memperistri seseorang perempuan, akhirnya memiliki anak. Salah satu anaknya yaitu adalah Ranggawuni yang nantinya dia akan menjadi salah satu ratu pertama kali di Singhasari gitu. Untuk lengkapnya ceritanya teman-teman cobalah buka-buka buku sejarah ya, itu karena ceritanya sangat terkenal sekali, itu sangat banyak bukunya lah, apalagi Ranggawuni ya, itu banyak kisah yang menceritakan tentang dia. Untuk teori-teori yang terkait dengan keris-keris ini hilangnya kemana gitu kan ya, ada beberapa teori sebenarnya. Salah satunya yang cukup bisa dipikir oleh nalar ya, mungkin ya disembunyikan lah oleh mungkin Ranggawuni atau siapa keluarga yang tahu tentang kutukan pada keris ini ya, mungkin disembunyikan oleh pihak keluarga agar tidak menelan korban jiwa lagi. Mungkin itu salah satu teori ya, namanya teori ya. Yang kedua itu dicuri oleh, kan dulu yang ingin dulu itu kan banyak masyarakat yang berpikir bahwa oh keris ini yang paling sakti nih, kalau aku memiliki keris ini aku bisa menguasai kerajaan ini kan gitu, dalam benak mereka kan gitu. Salah satu teori yang muncul yaitu ya kemungkinan dicuri oleh beberapa orang sakti yang memang ingin memiliki keris itu, mungkin ya. Ini masih teori. Yaitu yang selanjutnya sudah dihancurin. Ini kemungkinan yang cukup ini ya, cukup masuk akal ya, karena rentetan kejadian yang tragis itu kan harus diputus ya. Salah satu cara untuk memutus itu mungkin ya paling logis itu memang dihancurin ya. Lalu yang terakhir itu ada teori yang menyebutkan bahwa keris ini terkubur dan tenggelam ya kan, karena mungkin waktu setelah perang akhirnya keris ini jatuh, hilang, terus tertimbun tanah ratusan tahun, akhirnya ya dinyatakan hilang kan, nggak ada yang menemukan sama sekali. Atau juga hilangnya di eranya Ratu Ranggawuni ya, pokoknya di eranya Ranggawuni lah gitu. Terus untuk usaha-usaha para arkeolog itu pasti ada ya, banyak usaha yang dilakukan oleh arkeolog ya, mulai dari menggali-gali tanah yang diperkirakan kerisnya terjatuh di area situ, digali lagi sampai kedalaman tertentu, itu nihil, nggak dapat juga. Terus membaca naskah-naskah kuno yang kemungkinan ada tunjuk untuk mencari keris itu, tetap nggak menemukan. Yang menjadi sangat rumit yaitu tadi catatannya sangat sedikit untuk menunjukkan di mana keris itu terakhir berada ya kan, karena emang orang-orang dulu itu kerajaan besar itu sangat kayak kurang suka menulis mereka. Kebanyakan menulis cuma orang-orang tertentu ya, memang ditunjuk untuk menulis. Itu pun mereka menulis tidak di buku atau di kertas, tapi kebanyakan di batu ya. Lalu karena terlalu lama kisah ini banyak yang berkembang, akhirnya teman-teman anak muda sekarang, apalagi Gen Z yang amat sangat jauh dari
kisah itu dulu itu susah membedakan mana fakta mana mitos gitu kan ya. Akhirnya ya mitos itu kan pikirannya kan gitu. Pada dasarnya itu memang ada, keris itu memang ada, keris Empu Gandring Ken Arok itu ada tapi ya tadi nggak mungkin satu. Sekarang pikir aja deh, gimana ceritanya sebuah kerajaan ya itu bisa ditaklukkan hanya dengan satu keris. Kudeta itu nggak mungkin cuma menggunakan satu keris coy. Kudeta itu pasti menggunakan pasukan pengkhianat, itu pasti cuman nggak dimasukkan dalam sejarah karena mungkin ada kepentingan tertentu, mungkin ya, karena memang sifat sejarah kan gitu, tergantung siapa yang menceritakan, tergantung siapa yang menulis, tergantung siapa yang mereka ulang sejarah itu kan begitu. Jadi ya kalau dinalar logis saja nggak mungkin sebuah kerajaan jatuh hanya gara-gara satu keris saja, nggak mungkin. Kalau raja mati masih ada patih, kalau patih mati masih ada punggawa-punggawa yang memang ditujukan untuk tetap bisa menstabilkan kondisi kerajaan dengan kondisi apapun. Ada kemungkinan yang paling besar itu memang keris Empu Gandring itu bukan satu, tapi banyak, mungkin 1 peleton atau 3 peleton, kita nggak tahu. Tapi itu salah satu kemungkinan ya untuk diadakan kudeta dalam tanda petik gitu ya. Jadi ya begitu salah teori ya, cuman untuk logis berpikirnya itu kemungkinan yang paling masuk akal sih. Lalu yang membuat rumit untuk pencarian keris ini yaitu kondisi geografis sih ya. Kondisi geografis zaman dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda, apalagi udah ratusan tahun ya, sangat jauh berbeda. Mungkin tertimbun tanah atau ada pergeseran tanah, ada udahlah susah banget tuh, makin susah lah nyarinya. Walaupun nemu titiknya itu kan pasti nyarinya juga nggak cuma 1 tahun 2 tahun tuh, lama lah itu. Tapi satu hal yang pasti, keris ini udah jadi ikon sejarah Indonesia yang legendaris abis pasti coy, karena emang bades abis kisahnya. Ini kayaknya kalau dibikin anime gitu keren kayaknya tuh, sumpah keren banget ini, yakin aku. Karena ilmu ini badas lah paling. Ini nggak ada yang mau, nggak animator Indonesia yang mau buat gitu kan, karena ada YouTube ya. Ya meskipun mungkin udah nggak ada, tapi ceritanya masih bikin kita terkadang tuh merinding ya, sampai merinding karena kutukannya kok sampai segila itu gitu kan ya. Ya menurut kalian gimana? Keris ini masih ada atau udah hancur gimana? Tulis teori teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk teman-teman yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar update-update kisah kita tetap teman-teman dapatkan dengan terupdate ya. Ingat, kita update jam 7 malam setiap hari. Semoga kita nggak putus ngupdate-nya ya. Jadi tolong bantu tim kami agar tetap semangat dan lebih energik lagi dengan cara tadi. Bisa subscribe, bisa like, bisa share, bisa komen. Jangan nggak subscribe nggak apa, nggak nge-like nggak apa-apa, komen. Kalau nggak komen lah ya, komen. Kalau nggak komen, nge-like aja nggak apa-apa lah. Kalau nggak nge-like, nggak komen, subscribe nggak apa-apa lah, biar dapat informasi terbaru. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang masih nonton hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. See you next video. Terima kasih.